Oke, ini cemilan rice paper yang super gampang, harus banget dicobain. Panas. Tuh masih berasa banget. Kita cocol ke sausnya. Cemilan super gampang. Cocolannya juga bisa diganti pakai apa aja. Mayo juga bisa. Terus pakai saus tomat doang bisa, saus sambal bisa. Ini enak banget. Ini isiannya juga bisa diganti-ganti juga. Bisa buat ide jualan. Enak banget. Buat yang mau tahu gimana cara bikinnya, langsung aja yuk. Oke, pertama kita bakal ngalusin si wortel, udang, sama daun bawang. Tapi sebelum ngalusin kita potong-potong dulu, cincang-cincang dulu semuanya nih. Ini pertama ada wortel. Ini kita kecilin aja, jadi nggak usah bagus-bagus. Dikecilin aja, karena nanti bakal masuk food processor. Terus ada daun bawang, ini juga kita kecilin aja. Nggak usah terlalu rapih. Terus lanjut kita potong-potong lagi si kolnya. Jahenya sekalian kita cincang. Terus kita cincang kasar. Kalau mau diparut juga boleh. Oke, udah cukup. Oke, terakhir ini kita potong-potong si bawang putih. Kita cincang juga. Oke, potong-potongnya udah. Ini tinggal sekarang kita ngalusin. Ini tadi wortel yang udah dipotong-potong atau udah dikecilin. Kita masukin daun bawang. Terus udang. Jadi jangan terlalu halus ya. Ini cukup dicincang-cincang aja sebenarnya. Kita keluarkan si mata pisaunya. Oke. Ini sekarang kita campur sama tahunya. Tahunya kita bejek-bejek manual supaya masih ada teksturnya gitu. Oke, terus tahu. Masukin tahu. Kita bejek dulu pakai garpu. Kita ratain. Nah, jadi tahunya kenapa dibejekin sendiri terpisah, supaya kalau misalnya tahu kan di blender itu dia bakal lebih mengeluarkan cairan gitu, jadi lebih basah, sedangkan kita nggak mau terlalu basah dan masih pengennya tuh masih ada tekstur si tahunya, jadi dibejek terpisah gitu. Nah, ini untuk udangnya, kalau misalnya ada yang alergi udang mau diganti pakai daging ayam misalnya, atau mau pakai campuran ayam sama udang juga boleh banget. Terus kalau mungkin vegan atau vegetarian gitu, nggak mau pakai protein hewani, bisa juga diganti sama jamur. Jadi campurannya jamur sama tahu, itu boleh juga. Tinggal disesuaikan aja. Oke, kalau udah rata gini, bisa langsung kita mulai tumis-tumis. Oke, minyak. Bawang putih kita masukin. Nah, kalau udah mulai harum, udah enak nih wanginya, kita bisa masukin jahe. Kalau wangi jahenya udah mulai kecium, kita bisa masukin si campuran udang tadi sama tahu. Oke, kalau mulai udah ada berubah warna, bisa kita masukin kolnya. Campur rata. Untuk sayurannya kalau misalnya mau ditambahin atau mau diganti juga boleh banget. Misalnya anaknya doyan brokoli, bisa dimasukin brokoli. Terus misalnya doyan apalagi ya biasanya ya, sayur tuh apalagi ya, caisim gitu. Tapi jangan yang daun-daun pahit ya, tapi bisa yang memungkinkan masih bisa masuk gitu. Oke, kalau udah kecampur rata bisa kita bumbuin. Ini pertama ada garam. Kecap asin masuk.
Kita aduk dulu. Kalau misalnya mau rada pedes bukan buat anak kecil, kasih lada sedikit juga boleh. Terus kalau misalnya mau ditambah permecinan, kaldu-kaldu bubuk juga boleh. Tinggal disesuaikan aja sama kebiasaan di rumah kalau lagi masak, oke? Supaya meyakinkan atau misalnya pas ngegoreng-goreng nanti, wah ternyata rasanya kurang atau apa segala macam. Kalau udah masuk garam sama kecap asin, itu dicobain pakai bumbu-bumbu yang lain kan. Kalau misalnya pakai kaldu tadi segala macam, ini dicobain dulu di tahap ini, baru dibenerin rasanya. Abis itu bisa masuk minyak wijen. Jadi kecilin dulu apinya, terus kita cicipin sedikit aja. Rasanya cuman asin, mau gue seimbangkan dengan gula sama lada sedikit aja. Ini lada dulu. Gula pasir sedikit aja. Terus udah gitu kita kasih minyak wijen. Sudah. Sambil nunggu agak dingin suhunya si isian tadi, kita bikin sausnya dulu. Oke, sausnya pertama kita cincang dulu si bawang putihnya. Kita cincang-cincang. Oke, ini udah dicincang. Terus langsung kita panasin. Kalau udah meleleh, kita masukin bawang putihnya. Tumis sampai harum. Saus sambal masuk, saus tomat masuk, saus tiram, cabai bubuk masuk, terus gula pasir, oke ini karena terlalu kental jadi mau dikasih air sedikit aja. Kurang lebih teksturnya kayak gini. Oke, kita lanjut. Ini kita isi-isi terus nanti kita goreng tapi nggak terlalu goreng ya. Ini kita ambil si rice papernya, kita celupin air. Oke. Terus kita ambil isiannya 1 sendok aja kurang lebih. Terus kita mulai lipat. Nah, kurang lebih kayak gini. Ambil, masukin ke air sebentar. Nah, ini cara ngelipatnya. Kalau misalnya kan lipatan itu banyak banget tuh. Nah, kalau misalnya mau pakai cara lipatan yang lain, bisa tonton tips aneka lipatan di sini bisa kayaknya. Atau langsung cek aja di YouTube-nya Masak TV aneka lipatan gitu. Nanti akan keluar tuh. Ada yang bentuk segitiga, untuk lumpia gitu. Ada yang bentuk risol. Kita sekarang langsung goreng-goreng. Ini minyaknya jadi jangan terlalu dikit, jangan terlalu banyak, kurang lebih kayak shallow fry sebutannya. Kita masukin. Oke, ini sekarang tinggal kita susun-susun. Ini sausnya juga udah ditaruh di piring. Kita tabur chop parsley atau parsley cincang sedikit biar ada hijau-hijaunya. Kita kasih di sausnya juga sedikit.
Udah jadi rice paper isi tahu udang dengan saus pedasnya. Ini saus pedasnya sebenarnya bisa dimodif lagi. Terus isian dari rice papernya juga masih bisa dimodif atau dikreasiin sesuai dengan yang ada di rumah atau kebutuhan atau kesukaan anak-anak atau anggota keluarga di rumah gitu. Jangan lupa dicobain resepnya di rumah. Ini juga bisa buat jadi ide cemilan, ide bekal anak-anak buat ke sekolah, terus bisa buat ide jualan juga. Ini wajib banget dicoba resepnya. Oke, thank you banget udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa nonton episode yang lainnya. Yang penting tetap di Masak The TV.